السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-139 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan mereka-mereka yang membantah dan mendebat masalah Allah Subhanahu wa taala. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Qul, katakan pada mereka, atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Apakah kalian mendebat kami dalam masalah Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian? Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Dan kami orang-orang yang ikhlas, yang memurnikan amalan kami hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini kalimat atuhajjun dari kata mahajjah. Wal mahajjah maknanya adalah mujadalah, berbantahan. Yani al-mujadalah baina itsnaini fa aktsar. Perbantahan antara dua orang atau lebih. Tata'allaq bil masail al-khilafiyah, yang berkait dengan permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Adapun tentang Allah Subhanahu wa taala tidak seharusnya diperselisihkan. Afillahi syak? Apakah tentang Allah ada keraguan? Tidak ada keraguan. Semua fitrah manusia mengenali Pencipta langit dan bumi. Semua fitrah manusia sudah pernah diminta untuk berikrar
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengambil dari punggung Adam calon-calon turunannya, wastantaqaha, diminta untuk berikrar. Allah katakan, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka menjawab, bala, syahidna. Kami mengakui, kami mempersaksikan, Engkau ya Allah adalah Rabb kami. Itu seluruh manusia, seluruh turunan Adam alaihi salam. Maka setiap manusia fitrahnya mengenali Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Tuhan, ada yang menyebutnya Tuhan Allah, ada yang menyebutnya tentang pencipta, ada yang menyebutnya tentang semuanya tahu. Semuanya yakin adanya pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Abillahi syak. Apakah tentang Allah ada keraguan? Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ini maknanya katakan kepada musyrikin, orang-orang musyrik, atuhajjunana fillah, apakah kalian mendebat kami dalam masalah Allah, dalam masalah keesaan Allah, dalam masalah hak Allah untuk diibadahi satu-satunya? Apakah kalian membantah, wahai musyrikin? Apakah kalian menganggap ada ilah-ilah lain yang berhak diibadahi selain Allah? Apakah kalian menganggap bahwa Allah memiliki anak-anak yang berhak diibadahi? Ini musyrikin yang mendebat, membantah, menentang dakwah tauhid. Maka dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan nabinya untuk tanyakan pada mereka, pertanyakan pada mereka, apakah kalian ragu tentang Allah yang tiada ilah kecuali Dia? Atuhajjunana? Apakah kalian mendebat kami dalam masalah Allah padahal Dia Rabb kami dan Rabb kalian juga? Ini satu makna yang disinggung oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sedangkan makna kedua yang dibawakan oleh tafsir kita yang sedang kita bahas, Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa yang dimaksud adalah ahlul kitab, bukan musyrikin. Yaitu, wahai ahlul kitab, apakah kalian menganggap bahwa kalian lebih berhak tentang Allah Subhanahu wa taala daripada kami? Kalian mengaku kalian adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami anak-anak Tuhan, kami kekasih-kekasih Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Dua-duanya sama, artinya tidak ada pertentangan. Apakah tafsir yang ringkas ini ataupun tafsir Ibnu Katsir, bahwa memang ayat ini mengenai mereka semuanya, musyrikin maupun ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka semua mendebat tentang Allah Subhanahu wa taala, membantah tentang Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dibawakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bahwa makna kalimat mujadalah itu berbeda dengan kalimat mira. Adapun mira, tumarun, maknanya berdebat, berbantah-bantahan tanpa ilmu. Tetapi kalau mujadalah terbagi dua. Kadang mujadalah bermakna perdebatan, tetapi kadang mujadalah bermakna mencari kebenaran dengan diskusi. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadilhum, bantah mereka dengan yang lebih baik. Artinya dengan hujjah, dengan dalil-dalil. Berarti bagaimana hukumnya mujadalah? Ada dua. Kalau mujadalah yang dimaksud adalah berbantah-bantahan, berdebat, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan. Kalau mujadalah maknanya adalah menegakkan hujjah, menerangkan dalil, maka ini disuruh oleh Allah. Jadilhum, bantah mereka dengan hujjah, billati hiya ahsan. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini, rahimahullah, bahwa yang namanya mujadalah adalah perbincangan antara dua orang yang berbeda pendapat, hatta yakunu kullun minal khasmaini yuridu nusrata qawlihi,
Jadi masing-masing dari dua orang tadi atau dua kelompok tadi masing-masing ingin untuk membela pendapatnya. Wa ibtal qauli khasmihi, dan ingin membatalkan pendapat lawannya. Fa kullu wahidin minhuma yajtahid, maka masing-masing dari dua belah pihak bersungguh-sungguh berijtihad fi iqamatil hujjah, untuk menegakkan hujjah. Al-matlub minha, yang memang dibutuhkan, yang memang dicari. Antakuna billati hiya ahsan. Al-matlub minha, yang diminta, yang diharuskan, yang diinginkan adalah billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Bi aqrabi tariqin yaruddu ad-dal ila al-haq, dengan cara yang paling simpel, yang paling dekat. Bi aqrabi tariq, dengan jalan yang paling dekat untuk mengembalikan orang yang tersesat kepada kebenaran. Dengan jalan yang paling ringkas, artinya yang mudah dipaham, yang sangat jelas, tegas, qat'iyah, hujjah ditegakkan agar mereka kembali. Wa yuqimul hujjah 'alal mu'anid, agar ditegakkan hujjah atas orang yang menentang. Kalau mereka paham dan kembali, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau kembali, hujjah telah tegak. Kalau mereka tidak mau kembali, hujjah telah tegak. Sehingga ketika kita ditanya apakah sudah menerangkan pada mereka, sudah menyampaikan pada mereka, kita jawab sudah. Dan mereka tidak punya hujjah lagi di hadapan Allah. Ketika ditanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah pernah datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka mereka tidak bisa menjawab kecuali bala. Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Maka mereka diadab dengan keadilan Allah, karena mereka menentang hujjah yang telah ditegakkan. Berarti fungsi, hikmah dari qiyamul hujjah ada dua. Mengembalikan mereka, yaruddud dal ilal haq, mengembalikan mereka kepada kebenaran. Kalau mau mereka kembali kepada kebenaran. Kalau tidak, kita menegakkan yang kedua, yaitu qiyamul hujjah, sehingga mereka tidak lagi punya alasan. Ya Allah, aku sudah menyampaikan, selesai. Sehingga di akhir dakwah Rasulullah SAW menyatakan dengan pertanyaan, ala hal balagh, bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, bala qad balagh, tentu engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, kemudian menurunkan kepada mereka dengan mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Maknanya, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan, dan mereka saksi-saksinya, aku sudah menyampaikan. Selesai. Al-hujjah telah tegak, ilmu telah disampaikan, kebenaran telah dijelaskan, kebatilan sudah diperingatkan. Selesai. Kalau kalian ngikut, alhamdulillah, nggak ngikut, salah sendiri. Kami sudah menerangkan. Ini khonibina azakumullah, hikmah dari qiyamul hujjah. Mengembalikan mereka kepada kebenaran atau menegakkan hujjah agar mereka tidak bisa lagi beralasan. Kata beliau, yang namanya mujadalah harus billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik, yaitu yuwaddihil haq, menjelaskan kebenaran. Wa yubayyinil batil, menerangkan mana yang batil. Fa in kharajat an hadhil umur, kalau ternyata keluar dari perkara ini kepada tujuan-tujuan lain, maka itu bukan lagi disebut sebagai mujadalah. Fa in kharajat an hadhil umur kanat mumarah. Kalau keluar dari tujuan-tujuan ini, maka itu bukan lagi mujadalah. Itu namanya mumarah, debat. Itu namanya perdebatan. Wa mukhasamatun la khaira fiha, dan itu pertikaian yang tidak bermanfaat. Pertikaian yang tidak bermanfaat. Kalau tujuannya hanya ingin menang-menangan, ingin paling keras suaranya, ingin paling didengar suaranya, atau ingin dianggap sebagai orang yang ahli, orang yang hebat, orang yang pandai, maka itu bukan dikatakan mujadalah. Itu maknanya adalah, atau itu dinamakan dengan mumarah. Wa ahdatsat minasyarri ma ahdatsat,
Mumarah akan menyebabkan munculnya syarr ma ahdatsat. Artinya benar-benar akan memunculkan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Akan melahirkan permusuhan, akan melahirkan kedengkian, akan melahirkan pertikaian, akan melahirkan berbagai macam syurur, kejelekan-kejelekan. Ini kalau mumarah, perdebatan. Kalau yang namanya mujadalah, hukum asalnya adalah jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan hujjah, dengan dalil. Fa in sami'a minhu fadhak wa illa fala alaik. Kalau mereka mau mendengar ucapanmu, alhamdulillah. Kalau tidak, kamu enggak dosa. Kamu sudah menyampaikan, selesai. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kami kecuali penyampaian. Iya kan? Apa kewajiban seorang da'i? Apa kewajiban para rasul dan para ulama pewaris para nabi? Kewajiban mereka al-balagh al-mubin, penyampaian yang jelas. Adapun diterima enggak diterima itu urusan kedua. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menerima, mereka dapat pahala. Kalau mereka tidak menerima, mereka yang dapat dosa. Adapun kita sudah menyampaikan. Kaum muslim yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya setelah menerangkan apa makna mujadalah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, fakana ahlul kitab yaz'umun annahum awla billahi minal muslimin. Ahlul kitab mengaku-ngaku dengan dusta tentunya bahwa mereka lebih utama dengan Allah daripada kaum muslimin. Artinya mereka lebih utama di hadapan Allah daripada kaum muslimin. Mereka lebih tinggi derajatnya. Mereka lebih dicintai. Mereka lebih begini, lebih begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berpihak pada mereka, tidak berpihak pada kaum muslimin. Ini pengakuan. Dan pengakuan kosong tanpa dalil tidak diterima. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kita katakan pada mereka, hatu burhanakum, berikan bukti-buktinya. In kuntum sadiqin, kalau kalian memang jujur. Kalau kalian memang dicintai oleh Allah, kalau kalian memang dijamin dengan surga oleh Allah, kalau kalian memang kekasih-kekasih Allah, kenapa kalian takut mati? Fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Berharaplah mati kalau kalian jujur. Bukankah mati itu jalan pintas, jalan ringkas untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan, pertemuan dengan Allah yang katanya cinta pada mereka, yang katanya mementingkan mereka, yang katanya meninggikan, memuliakan mereka. Kenapa kau takut mati? Padahal kematian itu adalah pintu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Adapun ashabu Rasulullah SAW dan para sahabatnya kaum muslimin, mereka telah membuktikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan syahid dalam jihad fi sabilillah. Mereka tidak menunggu illa ihdal husnayain. Tidak menunggu kecuali salah satu dari dua kebaikan. Imma nasr, imma kemenangan, atau syahadah, terbunuh syahid. Itu mereka berharap. Dan itu dikatakan oleh mereka kepada tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan Romawi dan Persia. Kami adalah pasukan yang ingin mati sebagaimana kalian ingin hidup. Kami adalah pasukan yang ingin mendapatkan syahid, kematian yang mulia, sebagaimana kalian ingin hidup. Adapun mereka perang tapi pengennya hidup. Maka mereka merantai kaki-kaki mereka karena takut lari. Karena selalu mereka ingin hidup, gampang lari dari peperangan. Maka perang Zatus Salasil itu adalah perang disebut dengan salasil yang bermakna rantai, karena mereka satu dengan lainnya diikat dengan rantai. Khawatir lari dari perang. Bayangkan bagaimana perangnya kalau mereka dalam keadaan kakinya dirantai.
khawatir lari. Ini khonudina azakumullah sangat berbeda ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dengan kaum muslimin. Maka diakhiri dengan kalimat wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal Allah Rabb kami dan Rabb kalian sama, kalian dan kami di hadapan Allah. Kita semua hamba Allah. Yang kedua, lana a'maluna walakum a'malukum. Kami punya amalan ibadah, kalian punya amalan ibadah. Itu juga sama. Perbedaannya hanya satu. Perbedaannya hanya satu perkara. Wa nahnu lahu mukhlisun. Adapun kami mengikhlaskannya hanya untuk Allah. Adapun kami amalannya murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kalian amalannya buat Allah dan buat yang lainnya. Menyekutukan Allah dengan ilah-ilah lain atau yang diilahkan selain Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu. Ditambah lagi mereka menjadikan pendeta-pendetanya sebagai Tuhannya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Maka kalian tidak mukhlisun. Allah Rabb kita dan Rabb kalian. Berarti kita sama dalam hal itu. Kita punya amalan, kalian punya amalan. Kita sama dalam hal itu. Tetapi kami mukhlisun wa kalian musyrikun. Kami memurnikan ibadah kami untuk Allah, sedangkan kalian memberikan untuk yang lainnya. Kalau mereka berkata, tapi kami murni untuk Allah. Allah tidak menyuruh untuk kalian merubah Taurat. Kenapa dirubah? Allah tidak menyuruh kalian menentang berita Nabi Musa dan Nabi Isa tentang akan datangnya seorang Nabi. Kenapa kalian menentang? Berarti bukan untuk Allah SWT. Untuk hawa, untuk pendeta-pendeta kalian, untuk tokoh-tokoh kalian. Qala wa hadza mujarrad da'wa taftaqir ila burhanin wa dalil. Berarti ucapan-ucapan ahlul kitab bahwa kami aula, kami lebih utama di sisi Allah daripada kalian, itu adalah pengakuan tanpa bukti. Dakwah mujarrad, hanya pengakuan saja. Taftaqir ila burhan, membutuhkan bukti-bukti, membutuhkan dalil-dalil. Fa idza kana rabbul jami' wahidan, kalau ternyata Rabb mereka seluruhnya sama, itu Allah Subhanahu wa taala. Laisa rabban lakum dunana, Allah bukan hanya Rabb kalian saja, tapi Rabb kami juga. Wa kullun minna wa minkum lahu amalun, dan juga kalian dengan kami masing-masing dengan amalannya sendiri-sendiri, nggak bisa saling memikul. Kalian dengan amalan kalian, kami dengan amalan kami. Masing-masing orang dengan amalannya. Masing-masing orang akan mendapatkan apa yang diupayakannya. Fastawaina nahnu wa iyyakum bidzalik. Maka samalah dalam hal ini antara kami dengan kalian. Statusnya sama, sama-sama hamba Allah. Allah yang kalian sebut Tuhan Allah, itu Tuhan kalian dan Tuhan kami juga. Rabb kalian dan Rabb kami juga. Tidak berbeda. Kalian hamba Allah, kami hamba Allah. Kalian beramal untuk diri kalian sendiri, kami beramal untuk kami sendiri. Baik, di mana perbedaannya? Qala fa idza kana rabbul jami'. Kalau ternyata Allah Rabb seluruhnya dan kita sama-sama hamba, sama-sama milik Allah, dan kita dalam keadaan sama-sama beramal, fahadha la yujib an yakuna ahadul fariqain aula billah min ghairi. Kalau begitu, tidak mesti salah satu kelompok dari kita ini diutamakan di atas yang lain, karena sama-sama hamba, sama-sama beramal, sama-sama beribadah. Lianna at-tafriq ma'al ishtirak fi syai' min ghairi farqin mu'thir da'wa batilah. Karena membedakan dua perkara yang sama tanpa ada pembeda, maka itu adalah pengakuan yang batil. Emang kenapa kalian diistimewakan? Kalian manusia, kami manusia. Kalian hamba Allah, kami hamba Allah. Allah Rabb kalian dan juga Rabb kami. Wa tafriq baina mutamathilain, berarti membedakan dua perkara yang sama. Apa perbedaannya? Kalian hamba Allah, kami juga hamba Allah.
Wa mukabaratun zahirah, dan itu merupakan penentangan yang sangat jelas, kesombongan yang sangat jelas. Wa innama yahsulut tafdhil, sesungguhnya terjadi perbedaan hanya pada satu perkara, yaitu bi ikhlasil a'mal, dengan mengikhlaskan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan yang salihah lillahi wahdah, memurnikannya hanya untuk Allah saja, tidak untuk lainnya. Wa hadhil halah, adapun keadaan yang demikian, wasful mu'minina wahdahum, itu hanya sifatnya orang-orang yang beriman saja, itu hanya sifatnya orang-orang muslim yang istaslama lillah, yang berserah diri hanya kepada Allah. Fata'ayyana annahum awla billahi min ghairihim, maka tentunya kaum muslimin, kaum mukminin lebih utama daripada mereka yang tidak ikhlas, yang tidak memurnikan amalannya untuk Allah saja. Yang ini untuk fulan, yang ini untuk pendeta, yang ini untuk katanya anak Tuhan. Astagfirullah, astagfirullah. Wa nahnu lahu mukhlisun, sedangkan kami ikhlas, amalan kami untuk Allah semata. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal? Lianna al-ikhlas wa tariq ila al-khalas, karena yang namanya ikhlas adalah jalan menuju al-khalas, keselamatan. Fahadha huwa al-farqu baina awliya'ur rahman wa awliya'us syaitan. Disinilah perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Musyrikin, kufar dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani ataupun penyembah-penyembah berhala, Buddha dan Hindu, mereka semuanya adalah awliya'us syaitan, wali-wali syaitan. Sedangkan kaum muslimin wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wal hujjah bayyinah, buktinya sangat jelas. Wal burhan zahir, burhannya sangat jelas, yaitu kalian beramal tidak murni untuk Allah. Silakan sebut agama saja, agama apa saja. Apakah mereka murni ibadahnya untuk Allah? Tidak. Tidak murni untuk Allah Ta'ala, kecuali umat Islam yang ibadahnya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk manusia, tidak untuk malaikat, tidak untuk siapapun, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah awliyaur rahman. Maka perbedaannya sangat jelas bil awsafil haqiqiyah, dengan sifat-sifat yang hakiki, allati yaslamaha ahlul uqul, yaitu bukti-bukti yang hakiki yang bisa diterima oleh orang-orang yang berakal sehat, oleh orang-orang yang cerdas. Wala yunaza' fiha illa kullu mukabirin jahul, tidak mungkin menentangnya kecuali orang yang sombong dan bodoh. Kalau orang cerdas tidak akan menentang. Iya tentunya. Tentunya orang yang memberikan ibadahnya murni untuk Allah dengan orang yang memberikan untuk Allah dan selain Allah, mana yang lebih utama? Semua orang berakal akan berkata yang murni untuk Allah lebih utama. Yang murni hanya untuk Allah satu-satunya tentunya lebih bagus, lebih mulia, lebih tinggi, dan mereka akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mengingkarinya illa mukabir. Mukabir maknanya adalah menentang dalam keadaan tahu itu salah. Menentang dalam keadaan dia tahu bahwa apa yang dipegangnya salah dan yang ditentangnya benar, tapi tetap ngotot. Itu mukabir namanya. Pokoknya anazah wa intarat. Ada pepatah yang berkata anazah wa intarat, kambing walaupun terbang. Asbab mauridul masal. Mauridul masalnya adalah ketika dua orang berburu, yang satu menyatakan itu burung, kata bukan, itu kambing. Kita datangi. Semakin dekat kan burung, tidak, itu kambing. Semakin dekat lagi, tetap ngotot. Jelaskan burung, tidak, itu kambing. Sampai terbang. Terbang kan berarti burung, tidak, itu kambing terbang. Anazah wa intarat, pokoknya kambing walaupun terbang. Hadza mukabir. Ini orang namanya mukabir.
Mukabir itu mengandung kesombongan, sehingga dikatakan dengan kalimat kibr. Tetapi maknanya menentang sesuatu yang dia yakin itu benar, tapi dia tentang. Itu namanya mukabarah. Tidak mungkin ada yang menentang hal ini kecuali mukabir. Silahkan orang-orang yang berakal, pikirkan oleh kalian. Seseorang atau satu kelompok, satu kaum yang memurnikan ibadah dan amal soleh mereka hanya untuk Allah, dengan orang yang memiliki 2 Tuhan atau 3 Tuhan atau sekian banyak Tuhan. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah atau yang ibadatnya untuk sekian banyak Tuhan? Orang yang berakal pasti akan menjawab ya, tentunya yang murni untuk Allah akan lebih utama di sisi Allah. Barakallahu fiikum. La yarudduha wa la yunaza' illa mukabir. Tidak mungkin menentang kecuali orang yang mukabir, orang yang memang sombong. Fa fi hadhihi al-ayah irsyadun latifun li tariqil mahajah. Maka ayat ini memiliki isyarat yang lembut sekali, isyarat yang halus, yang mengajarkan cara membantah. Wa annal umur mabniyatun 'alal jama'. Apa itu cara membantah dan bagaimana kita berhujjah, bagaimana kita berdalil untuk mematahkan argumen-argumen mereka? Ajarkan mereka kaidah bahwasanya perkara-perkara dibangun di atas al-jama' bainal mutamathilain wal farq bainal mukhtalifain. Segala perkara itu dibahas dengan mengumpulkan apa yang sama dan membedakan apa yang berbeda. Mengumpulkan apa yang sama dan memisahkan apa yang berbeda. Kalau sama, ya harus dihukumi sama. Kalau tidak, berarti engkau memiliki standar ganda. Kenapa kalau kesini begitu, kesana berbeda? Kalau kalian hamba Allah, kita juga hamba Allah. Kalian manusia, kita manusia. Sama. Kenapa dibedakan? Oh, kami lebih utama dari kalian. Dari sisi mana? Kita budak Allah, kamu budak Allah. Kita milik Allah, kamu milik Allah. Allah Rabb kami dan Rabb kalian. Rabbuna wa Rabbukum. 2 amalannya. Kamu beramal, kami juga beramal, ibadah. Kenapa dibedakan? Kalau kalian beribadah, kami beribadah. Kalian beribadah dengan cara kalian, kami beribadah dengan cara kami. Dua-duanya beribadah. Kami mengikuti Nabi kami, kalian entah mengikuti siapa. Itu perbedaan. Dan satu perkara yang membedakan. Sekarang kami memurnikan untuk Allah. Kalian? Apakah kalian memurnikan untuk Allah? Untuk Tuhan Allah? Tidak. Jujur saja tidak. Karena kalian mengaku ada Tuhan-Tuhan lain. Ada Tuhan anak, Tuhan ibu. Dan kalian menganggap bahwa mereka juga berhak diibadahi. Bahkan kalian ketika berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kepada Tuhan Allah, kadang pada Tuhan anak, kadang memanggil Tuhan ibu dan seterusnya. Tidak murni ibadah kalian pada Allah taala. Ibadah kalian juga kepada manusia. Tapi kalau sama disamakan, kalau berbeda bedakan. Yang pertama sama, kedua sama. Tapi yang ketiga, masalah keikhlasan tidak sama. Kalian tidak murni untuk Allah, kaum muslimin murni untuk Allah. Ini perbedaannya. Berarti ini kaidah dalam membantah, yaitu satukan apa yang sama, pisahkan apa yang berbeda. Qala, dikatakan selanjutnya, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Atau kalian berkata bahwa Ibrahim, Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan Asbat mereka itu hudan atau nasara? Apa kalian menganggap semua para anbiya itu Yahudi atau Nasrani? Qul, katakan wahai Nabi pada mereka, a'antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah Subhanahu wa taala? Tidak perlu dijelaskan. Sudah sangat gamblang jawabannya.
Nggak perlu dijawab, sudah tahu masing-masingnya. Bahwa Allah a'lam. Allah lebih tahu, lebih alim, lebih mengetahui segala sesuatu. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Bahkan tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian, menyaksikan sendiri, tahu sendiri, tapi disembunyikan. Yahudi tahu akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad atau Mahi. Tahu. Nasrani tahu dari Nabi Isa akan datang min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku namanya Ahmad. Semua tahu. Tetapi mereka tidak mau mempersaksikan. Iya, bahwa Nabi kami berkata akan datang seorang Rasul. Menyembunyikan ilmu, menyembunyikan persaksian. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Fahadha barakallahu fikum merupakan kitman asy-syahadah. Maka diancam oleh Allah. Wa man azlamu, siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih zalim dari itu? Seorang yang membuat saksi-saksi palsu, itu sudah berbuat zalim. Bersaksi palsu untuk merampas hak orang lain, zalim. Bersaksi palsu sampai seseorang dikisos, lebih zalim lagi. Bersaksi palsu sampai sekian kaum muslimin terancam dan dibantai, itu lebih zalim lagi. Bagaimana kalau bersaksi palsu tentang Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa Rasul tidak memberitakan apa-apa, Nabi Isa tidak memberitakan apa-apa, Nabi Musa tidak memberitakan apa-apa, nggak ada dalam Taurat, nggak ada dalam Injil, padahal ada di kitab mereka dan diucapkan oleh Nabi mereka akan datangnya seorang Nabi yang akan datang yang bernama Ahmad dan disifati dengan sifat-sifat yang persis. Ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Beberapa kitab Injil masih tertulis di sana. Akan datang pujian. Yang mereka yang ahli berkata kalimat akan datang pujian itu aslinya akan datang seorang yang terpuji. Mereka plesetkan terjemahannya dan mereka sebut dengan kalimat akan datang pujian di akhir zaman. Apa datang pujian maksudnya? Tak jelas. Tetapi kalau dibaca dengan sungguh-sungguh, perkara itu adalah perkara yang sudah memberitakan akan datangnya seseorang yang terpuji, atau dengan kalimat Muhammad, atau dengan kalimat Ahmad, atau dengan kalimat yang semakna dengan itu. Apakah dengan bahasa Ibrani ataupun dengan bahasa yang lainnya, tetapi maknanya seperti itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman di akhir ayatnya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan, artinya akan ada hitungannya, akan ada hisabnya, akan ada balasannya, dan ini ancaman. Kalimat yang sepintas begitu saja ternyata bermakna ancaman yang sangat keras. Hati-hati, Allah tahu perbuatan kalian. Menyembunyikan syahadah, menyembunyikan persaksian, menentang agama, menentang apa yang kalian sudah tahu, mukabarah dengan sombong. Allah tahu perbuatan kalian. Allah tidak lalai. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kita akan bahas ayat ini insyaallah pada kajian berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika